Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Baiklah, pada kesempatan ini kita sama-sama membahas tentang negara-negara muslim atau undang-undang di negara-negara muslim di dunia yang mempersempit tentang poligami. Baik teman mahasiswa dan para santri, bahwa negara-negara muslim di dunia memiliki pola dan alasan yang mendukung pola masing-masing dalam melarang atau mempersempit kemungkinan poligami. Itu akan saya gambarkan sebagai berikut. Pertama, Tunisia yang melarang poligami mendasarkan pada mustahilnya seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Padahal kriteria mampu berlaku adil ini yang menjadi syarat mutlak agar suami boleh poligami. Konteks dari alasan ini barangkali adalah karena negara ini berusaha menjelaskan kepada masyarakat bahwa pembaruan yang dilakukan di Tunisia sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam, tidak perlu atau tidak seperti Turki yang mengadopsi sistem hukum Eropa atau Swiss. Hal ini terlihat dari alasan atau tujuan pembaruan yang disebutkan oleh pemerintah Tunisia, yang salah satu alasan atau tujuannya adalah untuk menyatukan pandangan masyarakat yang beragam berdasar pandangan madhab populer dengan tetap mendasarkan pada ajaran syariah. Demikian dalam Anderson, The Tunisian Law, halaman 264 dan 265. Lebih dari itu, hal lain yang dapat disimpulkan dari Undang-Undang Tunisia adalah bahwa dasar pertimbangan menyusun undang-undang bukan hanya dasar konsep murni, tetapi sudah dipadukan dengan hasil pengamatan praktek poligami yang terjadi di Tunisia, bahwa ternyata pelaku poligami di sana tidak dapat berlaku adil. Kedua, Syria, Irak, dan Mesir membatasi berdasar pada kekhawatiran kemampuan ekonomi. Konteksnya mungkin adalah fakta yang ada di Mesir bahwa kebanyakan anak terlantar diakibatkan oleh praktek poligami. Sebab orang yang melakukan poligami sebenarnya tidak mampu untuk mencukupi nafkah satu keluarga saja. Karena itu, usaha membatasi praktek poligami adalah sebagai usaha menghindari kasus yang sama di masa yang akan datang. Demikian menurut Anderson dalam Recent Development in Sharia Law 3, halaman 125. Kemudian yang ketiga, tampak bahwa konsep taklik talak sedemikian diperluas penerapannya dalam undang-undang kontemporer untuk membatasi praktek poligami yang tidak bertanggung jawab. Konsep taklik talak ini demikian populer di wilayah Timur Tengah, tetapi masih jarang di wilayah Asia Tenggara dan India, Pakistan. Keempat, bahwa kemandulan istri yang dapat menjadi alasan poligami bukan hanya klaim pribadi suami seperti yang berlaku selama ini, tetapi harus dibuktikan dengan pemeriksaan dokter yang berwenang seperti ditetapkan Undang-Undang Somalia. Demikian juga termasuk unsur menarik dari Undang-Undang Somalia bahwa tuntutan sosial dapat menjadi alasan poligami, seperti tuntutan Nas yang membolehkan poligami. Hanya saja untuk menentukan ada atau tidaknya tuntutan tersebut ditentukan oleh negara atau lembaga, bukan pribadi-pribadi atau privat. Kelima, bahwa ada kemungkinan poligami tanpa mengikuti prosedur yang demikian panjang, asal perempuan yang dipoligami adalah janda. Aturan ini termaktub dalam perundang-undangan Irak. Dengan demikian, mayoritas perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer mempersulit bolehnya poligami.
Hanya saja cara yang digunakan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Perbedaan ini di samping karena faktor sosial yang berbeda, juga karena perbedaan kebutuhan dan tuntutan. Sebagai tambahan, perundang-undangan satu atau sejumlah negara dapat juga mempengaruhi isi atau aturan tentang poligami di negara lain. Karena itu, pengaruh negara tertentu menjadi faktor lain dalam merumuskan aturan tentang poligami. Baik teman-teman santri dan mahasiswa, adapun variasi aturan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5. Pertama, poligami dilarang secara mutlak. 2. Dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan tentang poligami. 3. Poligami harus ada izin dari pengadilan. 4. Poligami dapat menjadi alasan cerai. 5. Boleh poligami secara mutlak. Sementara teori Tahir Mahmud mengelompokkan menjadi 6, yakni 1. Boleh poligami secara mutlak. 2. Poligami dapat menjadi alasan cerai. 3. Poligami harus ada izin dari pengadilan. 4. Pembatasan lewat kontrol sosial. 5. Poligami dilarang secara mutlak. Dan 6. Dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan tentang poligami. Demikian menurut Tahir Mahmud dalam Family Law Reform halaman 275 sampai 278. Kalau menggunakan teori Mahmud, maka Indonesia dan Malaysia secara umum masuk kelompok ketiga dan keenam, yakni poligami harus ada izin pengadilan. Sementara bagi yang melanggar aturan tentang poligami dikenakan hukuman. Hanya saja tentang alasan, syarat, dan proses mendapatkan izin pengadilan, misalnya 1. Dari sisi pembuktian kemampuan ekonomi, dan 2. Pembuktian alasan hukum. Aturan Indonesia terkesan lebih ketat dan lebih rinci dibandingkan Malaysia. Bahkan dalam Undang-Undang Sarawak dan Undang-Undang Kelantan, seseorang boleh poligami tanpa lebih dahulu mendapat izin pengadilan. Hanya saja, agar perkawinan tersebut dapat didaftarkan, harus lebih dahulu membayar denda. Dengan masuknya Indonesia dan Malaysia pada kelompok ketiga dan keenam berarti menggugurkan teori Tahir Mahmud yang memasukkan Indonesia pada kelompok keempat, yakni pembatasan poligami lewat kontrol sosial. Demikian menurut Tahir Mahmud dalam Family Law Reform halaman 277. Di samping itu, usaha lewat kontrol sosial ini menurut saya sulit ditentukan indikatornya berdasarkan isi perundang-undangan yang ada. Karena itulah dikelompokkan usaha perundang-undangan menjadi 5 kelompok seperti pada yang sudah disebutkan di atas. Adapun negara-negara yang masuk kelompok pertama berdasarkan teori Mahmud, diantaranya adalah Aljazair dengan Undang-Undang Nomor 84/11 tahun 1984, Undang-Undang Turki tahun 1917 sebenarnya masuk juga dalam kelompok ini, tetapi sekarang undang-undang ini tidak berlaku dan tidak diberlakukan di negara lain. Sedang negara-negara yang masuk kelompok kedua, bahwa poligami dapat menjadi alasan cerai dengan syarat dicantumkan dalam talik talak, kecuali Mesir adalah Undang-Undang Turki tahun 1917, Undang-Undang Yordania tahun 1951 yang diperbarui tahun 1976, Undang-Undang Maroko tahun 1958, Undang-Undang Lebanon dengan The Law of the Rights of the Family tahun 1962, Undang-Undang Syria nomor 34 tahun 1975, dan Undang-Undang Mesir nomor 100 tahun 1984. Adapun negara yang masuk kelompok ketiga, bahwa untuk poligami harus ada izin pengadilan adalah Undang-Undang Syria nomor 34 tahun 1975, Undang-Undang Iran 1976, Undang-Undang Irak tahun 1959, Undang-Undang Pakistan dan Bangladesh, Undang-Undang Libya nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang Somalia tahun 1975, dan Undang-Undang Indonesia. Sedang negara yang melarang poligami secara mutlak adalah Turki dengan Undang-Undang tahun 1926, Druze Lebanon, dan Tunisia. Negara-negara yang menghukum pelaku poligami tanpa mengikuti aturan yang ada adalah Tunisia,
Iran, Irak, Mesir, Pakistan, Indonesia, dan Malaysia. Sebagai tambahan, ada negara yang mengharuskan pemberitahuan kepada istri atau istri-istri lebih dahulu sebelum poligami, yakni Iran dengan Undang-Undang tahun 1967, Undang-Undang Maroko tahun 1958, dan Undang-Undang Aljazair nomor 84/11 tahun 1984. Bersama dengan itu, istri dapat minta cerai dengan alasan tidak diberitahukan sebelumnya. Sementara Maroko menetapkan bahwa suami yang tidak berlaku adil kepada istri-istri dapat menjadi alasan cerai. Di lain pihak, Irak membolehkan poligami tanpa mengikuti prosedur umum, yakni dengan janda. Colson dan Hinckliffe memasukkan Afrika Timur, Israel, dan Rusia atau Soviet Union di samping Turki dan Tunisia sebagai negara yang melarang poligami secara mutlak. Itu adalah dalam Noel Carlson dan Doran Hinckliffe dalam bukunya Women and Law Reform in Contemporary Islam, dalam Louis Black and Nikki Cady, Women in the Muslim World, University Harvard 1978 halaman 40. Sementara Elizabeth Tweed memasukkan Albania dan Rusia atau Soviet di samping Turki dan Tunisia. Elizabeth Tweed dalam Legal Reform as an Indicator of Women's Status in Muslim Nation, dalam Louis Beck and Cady dalam Women in the Muslim World halaman 60. Pendapat ini belum dapat diklarifikasi pada pemaparan ini karena saya belum menemukan teks perundang-undangan dari negara yang bersangkutan. Demikian teman-teman, bahwa negara-negara muslim di dunia pada umumnya mempersempit untuk pelaksanaan poligami. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.